Oke. Alhamdulillah. Sanastamir ad-dirasah. Al-ams qad ta'allamna an. Ayo, kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? Al-ams qad ta'allamna an fi'il. Fi'il apa kemarin? Anil mujarrab wa mazid. Fi'il sulasi mujarrad wa sulasi mazid. Masih ingat nggak apa itu fi'il sulasi mujarrad? Hayya nuroji awalan. Kita murojaah dulu. Sebentar ya, murojaah sebentar ya. Masih ingat apa itu fi'il sulasi mujarrad? Fi'il yang terdiri atas 3 huruf, Ustazah. 3 huruf. Contohnya, Fa'ala, fa'al, jalasa, yajlisu. jalasa, ya jelisu. Kemarin fi'il sulasi mujarradnya ada berapa bab ya? Ada 6. Ada 6. Bagus. Kalau kemarin boleh disingkat itu memakai apa? Kata apa menggunakannya? Pagi makan ikan tutuk cilik. Iya. Aku. Kalau aku berarti apa? Fa'ala, Yaf'ulu. yaf'ulu. Lagi. Fa'ala yaf'ilu. Makan. Fa'ala yaf'alu. Ikan. Fa'ila yaf'alu. Ikan. Kutuk. Fa'ulu yaf'ulu. Fa'ulu fa'alu fa'ula yaf'ulu. Fa'ulu. Cilik. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ulu. Fa'ila yaf'i. Fa'ila yaf'ilu. Alu. Fa'ila yaf'ilu. Ya, itu kemarin kan oh ya, salah ya itu ya di modulnya keliru. Fa'ila yaf'ilu. Cilik i semua. Fa'ila yaf'ilu. Lu dibenerin teman-teman, dibenerin biar nggak lupa. Nah itu masih fi'il kalau fi'il satunya selain fi'il sulasi mujarrad kemarin sudah belajar yaitu tentang fi'il Waalaikumsalam. fi'il apa kemarin? Ya, rubai. Rubai. Fi'il mazid ya. Yang rubai. Yang rubai dulu. Oke, sebentar. Fa'ala fa'lilu. Ada Fa'ala ya, fa'lilu. sulasinya belum selesai kan ada sulasi tadi sulasi mujarad sama mazid ya mazidnya yang belum maksud saya yang itu mazidnya itu berarti yang ada huruf apanya Tambahan. hanya ada yang tambahan 1 huruf 2 huruf 3 huruf itu ya lalu selanjutnya ada apa ada yang rubah ini berapa sih berapa huruf aslinya 4. Dan ini ada juga yang namanya rubai mujarad sama rubai mazid. Mujarad berarti memang aslinya aslinya 4 huruf. huruf yang mujarad. Fa'lala yufa lilu. Kalau yang mazid itu berarti ada tambahan 5. ada tambahannya 1 huruf tambahan. fa'la yatafa lalu itu yang kemarin ya. Nah, bawahnya ini sudah dibahas kemarin ya spill lalu kita akan melanjutkan malam ini di fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Oke. Bentar. Mute dulu. Tidak marah. Maaf ya. Tapi tidak kalau Om tidak. Ustazah. Ini soalan Ustazah. Oke, sudah saya mute semua. Ya gimana? Ini belum mulai sudah ada yang tanya. Apa kan? Belum lanjut. Apa kan berat? Apa tuh?
نسيتي أن تأتي مثالا لرباعي Ustazah. Mazid mujarrad rubai. Fa'lala itu contohnya misalnya basmalah, benar Ustazah? Fa'lala. Belum ada Fa- contoh kemarin. Oh, belum, kemarin belum contoh. Belum Ustazah. Yang fa'lala itu. Fa'lala, yufa'ilu. Kemarin belum saya kasih contoh ya. Belum Ustazah. Teman-teman mungkin punya tasrif yang kecil itu, yang buku tasrif kecil. Biasa Amsilah tasrifiyah. amsil tasrifiyah yang biasanya warna, ada yang coklat, ada yang kuning. Ya, ada yang coklat, ada yang kuning. Nah, itu banyak banget contohnya di situ, kayak misalkan apa? Bab 1. Misalkan bab 1 dulu. Kayak tadi yang misalkan yang sulasi mujarad ya, bab 1 apa? Aku fa'ala ya ulu. Nah, nanti di situ ada contohnya nasoro yan suruh. Nah, kalau fa'lala yufa'lilu. Coba teman-teman yang lain ada nggak contohnya? Jalbaba yujalbibu. Jalbaba yujalbibu. Saya ada contoh. Dakhroja yudahriju. Nah, itu ya tadi ya contohnya ya. Siapa tadi? Abu Abid ya yang nanya ya. Naam Ustazah. Kelas Abi, Khalas Ustazah. Syukran. ya Afwan, saya nyolokin laptop dulu sebentar, mau mati. Halo, cek. Toib, sanastamir adirosah, kita lanjut pelajarannya ya. Malam ini ada namanya fiil lazim sama fiil muta'adi. Fiil lazim sama fiil muta'adi. Nah, jadi dalam suatu kalimat di dalam bahasa Arab itu sama dengan di dalam bahasa Indonesia. Ada namanya subjek, predikat, sama satunya apa? Mana ini? Objek. Objek. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke fi'il lazim dan fi'il muta'adi, kita bedah di kalimat dulu. Kalimat yang dimana kita akan gunakan dalam yang biasa dulu. Nih, jadi kemarin kan teman-teman ketika muhadasah sedikit kesusahan di merangkai kalimatnya ya. Seperti itu ya. Kesusahan di merangkai kalimatnya. Sebentar saya buka Word dulu. Nah, sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada namanya tadi apa? Fiil. Fiil, lalu nanti ada namanya fiil, fa'il, satunya Maf'ul. maf'ul. Bagus. Ada fiil, fa'il, sama maf'ul. Nah, misalkan dalam kalimat ini, misalkan yasma'u, yasma'u Ahmad, kekecilan nggak ini? Sudah gede? Bisa bisa di zoom kalau di ini, kalau pakai HP bisa di zoom Ustazah, jadi nggak apa-apa. Oke.
Yasma'u Ahmadu as-sauta misalkan. Nah, ini biar teman-teman nggak bingung masuk ke fiil lazim sama muta'adinya ya. Biar ini saya ingatkan kembali biar tidak bingung. Nah, di sini ada Yasma'u Ahmadu as-sauta. Artinya apa? Ahmad Ahmad mendengarkan suara. Suara. mendengar suara. Ahmad mendengar suara. Nah, di sini Ahmad ini sebagai apa? Ahmad ini Sebagai mubtada. Oh, pelaku. Ahmad fa'il. Ahmad fa'il. Aku. Atau kita namakan fa'il. Fa'il. Fa'il yang hijau saya kasih hijau itu fa'il, pelaku atau subjek. Subjek predikat itu kan pekerjaan ya. Nah, pekerjaannya apa di sini? Mendengarkan. Mendengarkan ini termasuk apa? Fi'il. Fi'il. Nggak bingung. Saya kasih kuning deh. Kuning fi'il. Lalu as-sauta di sini as-sauta ini sebagai Maf'ul bih. maaf, Oh, saya kasih biru. Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini objek. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita sebut objek. Ahmad mendengarkan as-sautu suara. suara gitu. Ahmadnya sebagai fa'il, Yasma'u sebagai fi'il, as-saut sebagai maf'ul bih. Sampai sini paham? Fahimna ustazah. Masya Allah. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang beberapa saya yakin sudah pernah belajar tentang fiil, fa'il, maf'ul udah ngelotok gitu ya. Cuman karena ini kan di kelas yang campur ya. Jadi mungkin biar membantu teman-teman yang mungkin sama sekali belum pernah mengenal kalimat dalam bahasa Arab biar nggak bingung pas pembahasan nanti di lazim sama muta'adi. Oke, kita lanjut ke modul lagi yang tadi. Nah, di sini ada namanya fi'il lazim sama muta'adi. Selain yang kalian itu kan kemarin tahu ada madhi mudhari sama amr. Di sini ternyata ada juga namanya fi'il lazim sama fi'il muta'adi. Nah, fi'il lazim ini apa sih yang dinamakan dengan fi'il lazim? Ada yang tahu nggak? Man Yang ya'rif tidak Yang tidak membutuhkan maf'ul bih, yang Ya. tidak membutuhkan objek. maf'ul bih atau objek. Bagus. Yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Jadi ketika teman-teman masih kebingungan atau masih susah dalam menghafal perbedaan nanti antara lazim sama muta'adi, gini aja. Fi'il lazim. La itu tidak, berarti dia tidak butuh namanya maf'ul bih. Lah nanti yang muta'adi M ya. Jadi membutuhkan. Berarti nanti yang fi'il muta'adi itu membutuhkan. Membutuhkan apa maksudnya? Membutuhkan maf'ul bih. Nah, kita lanjut yang lazim dulu. Fi'il lazim itu tadi katanya tidak membutuhkan atau memerlukan maf'ul bih. Nah, contohnya di sini jalasa yajlisu, duduk. Misalkan contohnya kalau tadi itu kita kembali lagi ya ke word lagi. Misalkan yang tadi itu kan saya contohkannya sami'a yasma'. Kalau di sini misalkan kita kasih contoh tadi jalasa. Jalasa yajlisu. Artinya apa sih jalasa yajlisu? Duduk. Duduk. Nah, jalasa Muhammadun. Duduk. Apa? Muhammad telah duduk. Muhammad telah duduk. Muhammad telah duduk. Artinya di sini dia tidak membutuhkan yang namanya maf'ul bih. Nah, biasanya untuk kita mengerti itu membutuhkan maf'ul, objek atau tidaknya itu caranya gimana? Yang pertama bisa mungkin dilihat
biasanya itu adalah suatu pekerjaan atau fiil yang memang biasanya itu dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Maksudnya, kalau kayak tadi ya, mendengar itu kan pakai apa? Telinga, Telinga. Melihat pakai mata, mata gitu. Atau mungkin menyapu pakai tangan, tangan lah. Kalau jalasa itu kan seluruh badan ya, dilakukan oleh seluruh badan ya, duduk gitu kan. Biasanya itu fi'il lazim itu yang pekerjaan yang memang dilakukan oleh seluruh badan. Contohnya selain jalasa, coba dari teman-teman sudah mufrodat kemarin Nazala. buka. Nazala. Nazala, turun. Ya, itu juga masuk ke contoh fi'il lazim. Yang lain? Qoma yakumu. Qoma yakumu, apa artinya qoma yakumu? Berdiri. Berdiri, ahsanta, bagus. Ainal akhor, mana coba yang lain, kasih contohnya. Nama yanamu Ustazah. Apa yutfi'u? Siapa ini tadi yang masih karaokean? Mohon maaf saya hamid ya tadi ya. Nama yanamu Ustazah. Nama ya namu, apa artinya? Artinya nama ya namu? Tidur Ustazah. Tidur ya. Jadi dia tidak. kataba yaktubu, Kalau kata bayak tubuh itu artinya apa sih? menulis, Menulis. Berarti itu dikerjakan oleh Muta'addi itu Ustazah. iya. Kalau menulis kan dikerjakan oleh tangan. Jadi menulis apa? Menulis pelajaran, menulis surat kah? Jadi dia masih butuh maf'ul atau objek gitu. Untuk yang fi'il lazim sudah paham belum ini? Fahim tuh Ustazah. Fahimna. Oke, yang teman-teman yang lain? belum ini Ustazah, coba diulang sekali lagi untuk lazim itu. Oh, berarti untuk lazim itu seluruh tubuh ya, kerja kayak duduk tadi ya, kayak nulis bukan ya? Ya, menulis bukan. Karena kalau menulis kan masih butuh objek ya, Umi ya. Menulis kata bayak tubuh, menulis apa? Entah itu menulis surat, menulis pelajaran, menulis cerita, ya nulis apa seperti itu. Dan itu kan masih dilakukan oleh satu anggota badan yaitu tangan. Kalau tadi contoh dari teman-teman ada nama ya namu tidur. Nah, kalau tidur itu kan semua anggota badan ya. Nah, itu tidak memerlukan objek atau maf'ul bih. Lalu tadi apa lagi? Nama ya namu. Lalu ada Nazala. Kharaja yakhruju. ya kharaja yakhruju, keluar. Dakhala yadkhulu. Qala yadkhulu, masuk seperti itu Umi Rina Fatih. Masuk Pak Eko. Nazala yanzulu. Nazala yanzilu. Zilu. Fahim ti Umi Rina? Naam ya Ustazah, naam. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Itu ya kita lanjut ke ini lagi. Bentar. Ini tadi yang fi'il lazim lah, tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Kita lanjut. Lalu lawannya dari fi'il lazim itu namanya fi'il muta'addi, teman-teman. Fi'il muta'addi di sini mim. Berarti membutuhkan. Membutuhkan apa maksudnya? Fi'il yang membutuhkan atau memerlukan maf'ul bih. Dia itu tidak hanya cukup dengan fa'ilnya, dengan pelakunya, tapi juga memerlukan maf'ul bih, memerlukan objeknya. Nah, muta'adi ini ada yang memerlukan satu maf'ul, ada yang memerlukan dua maf'ul, dan ada yang memerlukan tiga
maf'ul. Yang memerlukan satu maf'ul dulu. Contohnya di sini ada sami'a yasma'u. Tadi umirina tadi mengatakan ada kataba yak Yaktubu. Yaktubu, kataba yaktubu. tubuh. Di sini saya akan membuat contoh dari kataba yak tubuh. Misalkan yak tubuh jangan Muhammad terus ya. Yak tubuh Zaid. Yak tubuh Zaidun. Yak tubuh Zaidun. Menulis apa ini misalkan yak tubuh Zaidun ad-dirasah. Yak tubuh Zaidun ad-dirasah. Zaid ngapain? Menulis pelajaran. Ya, Zaid sedang menulis pelajaran. Oh ya teman-teman, ya kalau maf'ul bih ini yang maf'ul bih itu harus apa? Harus harokatnya apa? Teman-teman? Harus Maf'ul lebih mansub. mansub. Fathah. Ya, yang masih belum yang baru belajar banget nih. Jadi maf'ul bih itu harus fathah. Objek dia harus fathah. Yaktubu Zaidun ad-dirasata. Tadi yaktubunya ini fi'il. Fi'il apa tadi? Fi'il muta'addi. Mudhari. Iya, lazim atau muta'addi nih yaktubu? Muta'addi. 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 Kenapa kok tadi? Karena membutuhkan Maf'ul. dia membutuhkan lebih. Nah, yaktubu ini maf'ul bihnya cukup satu. Tadi ya, yang membutuhkan satu maf'ul bih. Tadi yasma'u, sudah saya kasih contoh. Terus yaktubu. Coba teman-teman yang lain bikin satu contoh dulu. Nazoro. Naldoro, coba kalimatnya. Umi Remote Rambe, Pak Hujan. Kalimatnya coba Naldoro. Kalau kita misalnya apa itu? Nazoro, saya melihat burung. Anduru. Anzur irun langit apa Ustazah? Awan. Saya melihat burung di atas. Anduru saya melihat apa bahasa Arabnya burung? Teman-teman ada yang tahu? Toirun. Toir. Tuyur. Laisa toir. Apa toir. Toirun. Gini ya. Nah, Ini tulis Toirun. Toirun. Rocky. Benar kayak gini tulisannya? Fis samawat. Benar kayak gini tulisannya ya, toir. Anduru ya betul. at-toir. Saya sedang melihat burung. Nah, di sini kalau di sini kan tadi yang menulis Z. Kalau di sini yang melihat siapa? Saya. Ana. Ini failnya Ana. Domir mustatir. Iya, domirnya tersimpan ya. Ana di sini. Lalu fiilnya mana? Anzuru. Nazara. Oh ya, ini dari kata nadoro yang duru. Maf'ulnya Toirun. toir. Rung. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai sini paham berarti ya? Ustazah, ini yang di yaktubu tadi. Yaktubu ini berarti apa tadi? Muta'addi ya. Ya, bagus. Muta'adi. Muta'addi satu maf'ul. Ustazah ya. Ya, ini masih bahas satu maf'ul, Umi. Belum dua maf'ul. Ini masih bahas satu maf'ul. Ini maf'ulnya apa nih? Dirasah ya. Ya, maf'ulnya dirosah. Yang biru. Ya. Nah, ini tadi ada yang bikin contoh anduru at-tayir.
Udah saya sesuaikan ya. Ini alif maksudnya ana. Ana itu pelakunya. Fa'il. Lalu dari kata nadhara yang duru ini sebagai apa? Kuning. Kuning itu fi'il. Ya kan? Lalu at-thair, burung, at-thaira. Maf'ul. Maf'ulun bih. Iya, maaf. Ditulis yang mungkin masih baru banget. Ada fi'il, fa'il, maf'ul. Emang bedanya maf'ulun bih sama maf'ul apa Ustazah? Sama sih. Kebanyakan Oh, hanya ada bilang juga gitu. itu aja. Oh. Lengkap. Ih, Sama Ustazah kan maf'ulun bih sama maf'ul. iya, sama. Kenapa ada bihnya tuh, Man? Ya sebenarnya itu komplitnya maf'ul bih, cuman teman-teman itu banyak nyebutnya maf'ul seperti itu. Oh, gitu. Ini Ustazah kan satu lagi. Berarti ini apa ya? Ini kalau maf'ul itu semua baris akhirnya itu harus fathah ya. Bagus, Mumtaz. Ya, harus fathah, nasab, mansub. Ya, kemarin kan sudah istilah Pak domah, nasab, fathah, jer, kasroh, jam, sukun. Ya, Ustazah itu yang belum paham Ustazah yang mansub apa tadi kayaknya itu harus biar ditulis. Kalau mansub itu berarti barisnya apa ya? ya sudah. Kalau nggak salah saya sudah pernah menyinggung ini, tapi nggak apa-apa, kita bahas sebentar ya. Dari Pak dulu. Rofa ini saya catatkan biar tidak lupa. Rofa, domah, nasab, nasab, Ah, jer, Kasrah. oh, Nah, sukun. rofa, domah, nasab, fathah, jer, kasroh, jazm, sukun. Rofa, domah, nasab, fathah, jer, kasroh, jazm, sukun. Jer, kasroh, jazm, sukun. Itu kalau di apa? Di lagu Dinyanyikan. Ya, tadi yang dibilang mansub tuh apa tuh? mansub. Mansub itu nasab. Oh, berarti sama dia ya. Sama. Kelas, Umi. Alas ya Ustazah, syukran ya Ustazah. Dan kita ke modul lagi ya. mencari bahas bahas by map shore Nah, di sini tadi kan masih yang lazim, yang muta'adi dengan satu maf'ul. Lalu ternyata itu ada muta'adi yang menggunakan dua maf'ul, teman-teman. Muta'adi ini butuh dengan dua maf'ul. Ya, yang butuh dengan dua maf'ul itu ada donna. Donna ini sebenarnya saudaranya banyak. Donna wa akhwatuha. Donna dan saudara-saudaranya. Tapi teman-teman kalau mungkin ada buku referensi lain yang lebih lengkap, kalian boleh biasanya itu nahwu apa teman-teman? Nahwu wadi. Jurmiyah. Ya, jurumiyah boleh. Atau nahwu wadi boleh. Ya, jadi kalau di sini kan memang hanya sekedar tahu saja ya, belum yang benar-benar ini apa namanya, benar-benar ke ini nanti kalian pusing. Pokoknya hanya sekedar tahu dulu karena memang ini dasar. Donna wa akhwatuha. Jadi donna itu ada teman-temannya banyak. Lalu kalian kan di sini hanya donna saja, nggak apa-apa. Donna ini menggunakan dua maf'ul.
Contohnya seperti apa? Saya ganti lagi. Sebentar saya ganti lagi ke yang ke wordnya. Donna. Kalian boleh fokus di ini. Donna. Kita bikin contoh. Misalkan Donna Zaidun. Donna itu artinya apa, Donna? Teman-teman yang Mengira. 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 Donna Zaidun Muhammadan ghaniyan. Di sini kalian lihat yang berharokat apa tadi bilangnya? Nasab atau mansub? Mansub ya. Mansub ini ada apa? Ada dua. Berarti maf'ulnya ada dua. Tadi kan saya mau mencontohkan yang memang fi'il yang butuh dua maf'ul ya. Sini donna. Donna Zaidun. Zaid menyangka bahwa kenapa? Muhammad ghaniyan apa? Kaya. Donna Wadi. dan ghaniyan. Muhammad menyangka Zaid menyangka bahwa Muhammad itu kaya. أنا أبحث. Gitu. Bahwa Muhammad itu kaya. Nah, kalian misalnya ini ada donna, lalu ada dua maf'ul. Muhammadan sama ghaniyan. Tadi maf'ul warnanya apa? Biru ya? Biru. Jangan biru lagi, Ustazah nggak nampak baris. Iya, Gitu boleh. Siap. Zaid tadi apa, Zaid? Sebagai apa berarti ini? Fa'il. Fa'il. Fa'ilnya tadi apa? Hijau ya? Fa'il. Hijau. Maaf. Donna fi'il. Fi'ilnya apa? Kuning. Nah, seperti ini. Di sini ada dua maf'ul ya. Muhammadan sama ghaniyan. Donna Zaidun Muhammadan ghaniyan. Zaid menyangka. Menyangka apa? Menyangka bahwa Muhammad itu kaya. Ini contoh yang donna. Oke, coba teman-teman bikin biar juga ini ya, praktek ya. Teman-teman juga bikin ya. Silahkan. Itu kata apa namanya itu? Tadi zona ini tadi apa istilahnya ini? Apa? Menyangka, mengira. Mengira. Maksud saya dia sebagai apa? Iya, tadi kata saja teman-temannya banyak gitu. Iya, teman-teman donna itu sebenarnya banyak. Ada apa saja? Coba teman-teman yang udah pernah belajar donna terus. كان زل بات صار ليس أدهى أصبح أمسى مدما. Nah, Nggak itu tahu saya. ya ada teman-temannya itu. Nanti saya insya Allah apa namanya sudah ketemu. Soalnya dari tadi saya nyimpennya tuh lupa di mana. Nyimpen yang versi PDF-nya. Nanti tak share. Yang penting teman-teman udah tahu fungsinya donna. Nanti kan tinggal ya, tinggal teman-temannya. Yang penting donanya udah tahu dulu nih kuncinya. Nanti kan teman-temannya sama aja fungsinya gitu loh. Gitu Ya, ya. maksudnya saja dia fungsinya zona ini bikin untuk dua ini ya, apa yang mansub tadi. Ya. Dia itu butuh dua maf'ul fungsinya. Kalau ada di sama teman-temannya udah pasti dua nanti mansubnya gitu ya Ustazah. Iya, yang teman-temannya juga butuh dua juga. Nah kan doa wa akhwat. Nah, gitu ya Umi ya. Coba bikin satu contoh saja. Ini Ustazah, zanna ini tadi ini fi'il muta'addi zanna Ustazah ya? Iya, untuk fi'il lazim sudah tidak kita bahas ya. Kita bahas yang fi'il muta'addi. Sekarang fi'il muta'addi yang dimana membutuhkan dua maf'ul. Oke. Dua maf'ul. Kita pakai yang zanna ya. Bikin dulu. Zanna.
Ustazah? Iya, gimana Abu Abid? Eh, kalau kalimatnya pakai kata fiil yang biasa, misalnya saya ngomong seperti ini, u'allimu at-tullabi al-lughat al-injilisiyah. Itu termasuk yang dua maf'ul, Ustazah. Dona, pakainya dona. Yang dua maf'ul itu dona, soro. Oh, kalau yang tadi tidak termasuk dua maf'ul berarti. Tidak. Tadi kan pakainya apa? U'alimu kan? Ah. Itu bisa itu masuk dua maf'ul. Mu'allimuka kitaban. Gimana tadi? Kalau u'allimu itu bisa u'allimuka kitaban. Atau u'allimuka nahwa, an-nahwa. Atau ilman nahwi. Itu masuk dua maf'ul. Tapi itu kita tidak, kalau di situ tidak membahas dona dan teman-temannya ya. Iya, nggak ada. Itu langsung masuk ke fiilnya. Sama kayak atau yu'ti tadi. Kan di bawah dona tadi ada atau yu'ti. Oh, yu'ti. Atau itu ki khotaman. Itu Saya juga masuk. Saya memberimu cincin. Atau pakai apa namanya fiil lain, Ustazah, misalnya rasaltu ikhwati risalah. Apa? Mohon maaf. Rasaltu ikhwati risalah, ar-risalah. Itu kan satu. Rasal tuh saya mengirim Ikhwati ar-risalah. Itu satu itu, Pak. Yang dikirim itu ikhwatinya apa risalahnya? Nah, itu satu. itu kan kalau dalam bahasa Indonesia, Ustazah, ada namanya objek langsung, ada objek penderita. Nah, itu contohnya seperti itu. Dalam bahasa Inggris juga seperti itu, ada direct object, ada namanya indirect object. Nah, apakah sama juga dalam bahasa Arab? Itu dua objek namanya. Jadi melebar ya. Jadi kesimpulannya, yang dua maf'ul ini dia harus pakai zona dan kawan-kawannya tadi, Ustazah, ya. Sama apa nama yang kata toyakti tadi. Sebentar, kan tadi masih pembahasan yang donna wa akhwatuha dulu. Nanti nanti di bawahnya ada maf'ul yang contohnya itu atau yu'ti, dan dia nanti maf'ulnya bukan berasal dari mubtada dan khobar. Oke. Ini yang masih awal sudah bingung belum ini? Udah tambah bingung. Ya, udah tambah bingung. Makanya kita dulu ya. Jangan kebablasan ya. Kita minta contoh yang dari zona dulu, teman-teman. Satu-satu. Zona. Ya, dari zona. Apa ya? Saya mengira. Abu Abid, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Kita ke zona dulu ya, Abi ya. Oke, Ustazah. Zona itu saya mengira ya. Zona itu Zaid mengira. Oh ya. Zona itu mengira artinya menyangka. mengira, menyangka. Zonantu Zaidan iman. Iya, saya mengira bahwa siapa? Z ya tadi. Zaidan iman.
berdiri. Iya. Bagus, Abi Jubaidi. Zonantu. Ayo teman-teman yang lain. Ini Zaidun apa Zaidan, Ustazah? Tadi Zaidan karena donan tuh failnya tuh ya, saya mengira. Jadi yang berdiri itu Zaid. Dia kan dua maf'ul. Maf'ulnya berarti Zaid sama Qa'iman. Gitu ya, Abi Jubaidi maksudnya ya. Iya, asalnya kan Zaidun kok imun. Ya, lalu ada dona. Dona, maka mubtada Sehingga khobarnya berubah Qa'iman. menjadi nasab. Kira-kira begitu ya Ustazah? Iya. Zonantu Zaidan kok iman, zonantu Zaidan iman, zonantu Zaidan tahiban. Yang lain coba siapa ini yang mau bikin contoh selain Abi Jubaidi tadi udah bagus contohnya. Ustazah yang dipikir dulu. Akhi Mudakirin limada taskut fakot. Kenapa tumben ini diem aja? Ya, mendengarkan saja. Kalau ini Ustazah bisa nggak itu jadi buat ini? Zona Umi Alian aklan. Kalau makan aklan bukan ya Ustazah? Akhlak. Ibu mengira Ali makan gitu. Coba dibenerin Abi Jubaidi gimana? Ibu mengira Ali sedang Ali makan. Zonat ummi aliyan akilan. Iya. Akilan. Zonat ummi Subhanallah. aliyan Sekali. akilan. Zonanya berubah ya Ustaz. Zonat. Pakai zonanya jadi pakai ta gitu. Tapi zonat Karena perempuan ummi. iya. oh beda lagi. Saya Beda coba satu boleh Ustazah? Boleh. Zonantu Ya. Ibrahim. Zonantu Ibrahima. Nah. Ibrahim syariban. Bagus. Donantu Ibrahima syariban. Saya Betul Ustazah. Ibrahim Minum. Ya, Ini Ibrahima ya. Ibrahima apa Ibrahiman? Ibrahima. Kalau Ibrahim itu Ibrahima. Ibrahima. Asanti bagus. Oh, Syariban. Kenapa tadi di Zaid itu Zaidan Ustazah yang Bapak tadi kasih tahu contoh? ya, Zonantu Zaidan. Ibrahima. Jadi nanti ada namanya kalau nanti kalian belajar lagi, nanti ada memang beberapa isim yang memang dia itu tidak tanwin. Namanya isim apa yang udah belajar mungkin? Isim ghair munsharif. Apa? Isim ghair munsharif. Iya, isim ghair munsharif seperti itu ya, Bu ya. Ya itu nanti kalau udah kalian kan namanya belajar kan pasti ketemu ini. Nah, nanti pas belajar lagi, oh ternyata nanti pasti ada ketemu oh ternyata yang lain gitu. Yang penting tadi taunya itu dulu, taunya pokoknya nasab itu fathah, jar itu kasroh, jazm itu sukun. Nanti juga ada beberapa yang memang kok dikatakan jar itu kasroh, sedangkan ada beberapa yang memang jarnya itu tidak menggunakan kasroh gitu. Nanti juga ada. Karena kalau ya belajar itu kan terus-menerus ya, nanti akan menemukan oh ternyata yang lainnya. Gitu. Itu ya Umi ya. Ya Ustazah, itulah kadang-kadang kan waktu coba-coba buat tugas gitu kan, yang sering salahnya itu di baris. Di baris ya, karena kan memang nahwu itu kan di situ. Ya jadi kalau orang luar Jawa itu bilang harokat itu baris ya.
Iya. Sumatera ya. Ya, Ibu. Sumatera. Kurang tahu Baris Ustaz. depan, baris bawah gitu. Baris Hmm. bawah, baris atas. Ternyata baris bawah Atas. kasroh. Ya, Ya, Baris atas itu fathah gitu ya. ya, baris Ya. Ya depan Ustaz, tinggi. benar. ya. Ya, saya tahu itu karena dulu guru saya ada yang dari Lombok atau dari mana saya lupa. Pokoknya dari luar. Dan kebetulan menerangkannya pakai istilah baris atas, baris bawah seperti itu. Ya, betul Ustaz. Fa insya Allah nastamir, kemudian insya Allah lanjut besok ya. Kita kan tadi kan ada 2 maf'ul belum, 3 maf'ul juga ini belum. Ya, lagi.